Selamat malam, Bu Nabila Juraisa Salsabila MT PhD. Kami dari kelompok 4, yang terdiri dari saya, Gavin Setiawan, lalu ada Kak Kartika Sukarnasuka, dan yang terakhir adalah Kak Kuntum Khaira. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Mathematical Modeling with Python untuk problem nomor H6, Choice of Expansion Projects, dan C4 untuk planning the production of selected components. Untuk problem H-6, Choice of Expansion Projects, di mana sebuah perusahaan sedang mengevaluasi beberapa proyek investasi selama 5 tahun, di mana setiap proyek memiliki biaya investasi tahunan dan tingkat pengembangan finansial yang telah diketahui, di mana perusahaan memiliki batasan anggaran tahunan, dan tujuan kita adalah untuk memilih kombinasi proyek terbaik untuk memaksimalkan total pengembalian, dan investasi tahunan tidak boleh melebihi dari anggaran yang tersedia. Next. Ada 4 parameter data, yaitu ada total imbal, hasil finansial atau return, biaya investasi tahunan, daftar proyek ekspansi, dan ketersediaan modal tahunan. Variabel keputusannya adalah apakah setiap proyek dipilih atau tidak dipilih, dengan asumsinya adalah suatu proyek dapat dipilih sepenuhnya atau tidak dipilih, imbal hasil itu bersifat independen, investasi harus mematuhi batasan anggaran setiap tahunnya, biaya investasi, biaya dan imbal hasil itu diketahui dan deterministik. Objektif dari tugas ini adalah untuk memaksimalkan jumlah imbal hasil dari proyek-proyek yang dipilih. Kendala atau constraint-nya adalah setiap tahun total investasi dari semua proyek yang dipilih tidak boleh melebihi dari modal yang tersedia. Dan setiap proyek harus dipilih sepenuhnya atau dihilangkan. Boleh next. Untuk mengilustrasikan problem H6, di mana kami telah membuat chart, yaitu yang pertama adalah Project Selection Problem Structures, di mana di sini adalah hubungan antara proyek dan per tahunnya dan biayanya. Selanjutnya kita generate juga heat map, di mana di sini ada project cost per year dalam million euro, di mana sumbu Y adalah proyeknya dan sumbu X adalah tahunnya. Boleh next. Selanjutnya juga kita generate available funds versus project cost over 5 years, di mana di sini menunjukkan biaya yang tersedia dibandingkan dengan biaya proyek selama 5 tahun, dan hasilnya ada di table sebelah kanan. Boleh next. Selanjutnya untuk mathematical notation pada problem ini adalah set itu terdiri dari P dan T, di mana P adalah set dari proyek 1 hingga 5, T adalah set dari tahun 1 sampai 5, parameternya adalah cost per T adalah biaya proyek P pada tahun P, benefit P adalah keuntungan dari proyek P setelah 5 tahun, budgetnya adalah budget tersedia pada tahun T, dan description variable kita adalah choose P, di mana variable bin F1 jika proyek dipilih dan 0 jika yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada slide ini kita melihat model matematis yang digunakan untuk menentukan pilihan proyek ekspansi yang optimal, di mana tujuan utama model ini adalah memaksimalkan total benefit dari seluruh proyek yang dapat dipilih. Secara matematis, objektif fungsinya seperti pada presentasi, di mana B adalah benefit proyek dan X adalah keputusan apakah proyek tersebut diambil atau tidak, di mana model ini dibatasi oleh budget constraint dan binary constraint, di mana budget untuk setiap tahun total biaya yang dari proyek-proyek yang dipilih tidak boleh melebihi kapasitas anggaran tahunan, dan binary adalah hanya boleh dipilih atau tidak dipilih. Selanjutnya, pada slide ini kita melihat hasil analisis dari model pemilihan proyek ekspansi, di mana dari 5 proyek tersebut, model tersebut memilih 3 proyek yang memberikan manfaat total sebesar 19,89 juta euro dengan tetap memenuhi seluruh batasan anggaran untuk setiap tahun, di mana proyek yang dipilih adalah proyek 3, proyek 4, dan proyek 5. Pada tabel sebelah kiri ditunjukkan alokasi biaya tahunan proyek-proyek yang dipilih, lengkap dengan persentase penggunaan dari budget tiap tahunnya. Semua tahun berada dalam batas anggaran sehingga solusi ini adalah visible. Pada bagian kanan slide, masing-masing proyek yang dipilih dijelaskan alasannya, di mana proyek 3 memiliki biaya tahunan paling rendah dan fleksibel sehingga tidak membebani anggaran tahun-tahun tertentu, tetapi benefit yang dihasilkan cukup besar, di mana 3,2 juta euro. Proyek 4 memiliki biaya tahunan yang stabil dan moderate sehingga cocok dengan batasan anggaran, di mana benefit yang dihasilkan 4,44 juta euro. Dan proyek 5 adalah proyek yang menghasilkan benefit terbesar, yaitu 12,25 juta euro, di mana meskipun biaya yang dibutuhkan besar, tapi manfaat yang dihasilkan pun juga
besar sehingga layak untuk dipilih. Selanjutnya. Baik, berikutnya adalah sensitivity analysis dari modeling tersebut. Jadi untuk mengecek seberapa robust solver dari modeling tersebut, kita melakukan pengecekan pengubahan parameter yaitu budget changes, di mana di sebelah kiri itu dilihatkan grafiknya dan sebelah kanan ini hasil dari simulasinya, di mana apa yang terjadi ketika anggaran tahunan perusahaan berubah dari 70% menjadi 130%. Nah, efeknya adalah ambang kritikalnya di 90%. Ketika anggaran turun di bawah 90% dari anggaran awal, proyek logistik bernilai tinggi dengan benefit 12,25 juta akan dibatalkan pemilihannya. Nah, robust solution-nya seperti apa? Solusi anggaran 100% stabil, perubahan anggaran kecil atau kurang lebih 10% tidak mempengaruhi pemilihan proyek. Berikutnya, faktor cost overrun. Di sebelah kiri kita lihat pengaruhnya ketika kita mainkan parameternya itu dari 0 hingga 50%. Nah, efeknya apa? Jadi ada zona stabilitas nih, di mana solusi robust hingga kenaikan biaya 20%. Namun, ada titik baliknya atau titik kritikalnya itu di kelebihan anggaran 30% menyebabkan perubahan besar dalam pemilihan. Nah, manajemen risikonya seperti apa? Proyek dengan biaya tertinggi, yaitu logistik dan perakitan, menjadi proyek yang paling rentan biayanya. Berikutnya adalah optimal solution-nya seperti apa. Jadi untuk 5 proyek tersebut, 3 proyek dipilih dan 2 proyek ditolak. Alasannya untuk yang dipilih karena ROI-nya itu tertinggi, di mana proyek logistik sama dengan 62% dari total benefit. Dan terdapat juga efisi biaya di proyek pengecatan, karena tidak memiliki biaya di tahun ketiga dan kelima. Adapun untuk 2 proyek yaitu assembly line dan main shop itu ditolak karena assembly line terlalu mahal di tahun kedua dan tiga, biayanya kurang lebih 2,4 juta euro per tahun, dan main shop itu manfaat lebih rendah dibandingkan struktur biaya yang dibuatnya. Kesimpulannya, kita harus memilih proyek new pending facilities, konsep ke research, dan logistic chain organization, di mana portofolio senilai 19,89 juta ini memaksimalkan manfaat dengan tetap memperhatikan batasan anggaran. Sehingga pertahankan setidaknya 90% dari anggaran yang dicanangkan dan laksanakan proyek logistik terlebih dahulu. Nah, ini untuk link solvernya. Ini akan saya singkat saja. Jadi ini kita sudah masukkan ya. Kita masukkan definisinya, kemudian fungsi tujuannya, dan set notasi, kemudian definition variabelnya. Ini sudah di running dan sudah didapatkan hasilnya. Berikutnya juga ini ada running hasil sensitivity analysis, di mana tadi ada beberapa beberapa parameter yang kita uji. Nah, contohnya ini ada benefit uncertainty dan lain-lain. Nah, kemudian dari solver ini kita juga bisa minta untuk buatkan grafik dari simulasinya yang kita masukkan tadi ke presentasi. Oke. Berikutnya adalah soal planning production elektronik yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, kita masuk ke soal nomor 2, di mana planning dan production of electronic components, di mana slide ini kita melihat soal gambaran umum permasalahan yang ingin diselesaikan. Perusahaan elektronik ingin merencanakan produksi 4 produk selama 6 bulan, di mana permintaan setiap produk sudah diketahui, sehingga fokus kita hanyalah bagaimana memenuhi permintaan dengan biaya paling efisien. Dengan tantangan produksi tidak bisa berubah bebas karena ada biaya penyesuaian, meningkatkan produksi lebih mahal dibanding menurunkannya, dan menyimpan stok juga menimbulkan biaya. Karena itu, tujuan utama model ini adalah untuk meminimalkan total biaya operasional sambil tetap memenuhi seluruh permintaan bulanan. Next. Ya, kita bisa lihat untuk parameter yang digunakan pada soal ini adalah permintaan per bulan, biaya produksi, biaya penyimpanan, stok awal dan stok akhir, serta biaya perubahan produksi. Dan ada beberapa asumsi penting, di mana semua permintaan harus dipenuhi tepat waktu, inventaris bisa dibawa ke bulan berikutnya, dan perubahan produksi menimbulkan biaya. Semua nilai dianggap deterministik dan tiap produk diproses secara independen, di mana variabel keputusan yang digunakan
meliputi jumlah persediaan akhir, kenaikan produksi, dan penurunan produksi dibanding bulan sebelumnya. Next. Tujuan dalam model ini adalah untuk meminimalkan total biaya yang berasal dari 3 komponen, yaitu biaya produksi, penyimpanan, dan biaya perubahan tingkat produksi. Di mana kendala model memastikan bahwa persediaan selalu cukup untuk memenuhi permintaan setiap bulan, stok akhir bulan ke-6 sesuai target, dan perubahan produksi tercatat melalui variabel kenaikan serta penurunan. Semua variabel tersebut harus bernilai non-negatif. Next. Nah, terdapat ilustrasi visual proses perencanaan produksi di mana flowchart dikirim menunjukkan alur mulai dari membaca permintaan hingga menentukan total biaya, dan di sebelah kanannya terdapat diagram jaring di mana memperlihatkan hubungan antara produksi dan inventaris setiap bulan, di mana garis produksi dan aliran stok membantu menunjukkan bagaimana keputusan pada satu bulan mempengaruhi bulan berikutnya. Next. Di sini kita melihat pola permintaan bulanan untuk keempat produk tersebut, di mana ada produk yang permintaannya fluktuatif dan ada yang lebih stabil. Pola ini penting untuk menentukan kapan produksi perlu dinaikkan atau diturunkan, di mana grafik sebelah kanan terlihat perbandingan biaya produksi dan biaya penyimpanan tiap produk, serta biaya perubahan produksi. Karena peningkatan produksi jauh lebih mahal, model akan cenderung menghindari lonjakan produksi yang terlalu besar. Next. Nah, di slide ini adalah rangkuman notasi matematis yang kita gunakan untuk soal ini, di mana terdapat 2 set, yaitu set P dan set T, di mana set P adalah himpunan produk, di mana X43M1, X43M2, Y54N1, Y54N2, dan set dari periode waktu dalam bulan 1, 2, 3, 4, 5, hingga bulan ke-6. Di mana variabel keputusan terdiri dari jumlah produksi tiap bulan, persediaan akhir, peningkatan produksi, dan penurunan produksi. Notasi ini menjadi dasar penyusunan model optimasi untuk menentukan rencana produksi terbaik. Selanjutnya, teman saya. Baik, berikutnya adalah matematika model dari soal planning production electric component, di mana untuk fungsi dari tujuannya, di situ adalah fungsi meminimumkan biaya. Nah, komponennya itu ada biaya produksi atau CPROD, kemudian juga ada biaya penyimpanan atau C-stock, dan juga ada biaya perubahan tingkat produksi yang nanti di breakdown lagi menjadi C-add sama C-reduction. Nah, berikutnya dalam soal ini kita juga memiliki constraint. Nah, ada 3 constraint utama dan 1 constraint untuk non-negativity. Yang pertama, constraint inventory balance, di mana persamaan ini mengatur aliran barang masuk dan keluar. Jadi, kemudian juga store P0 ini harus sama dengan iStock si P. Artinya adalah bahwa awal perencanaan periode 0 jumlah stok sudah ditentukan, ada initial stoknya. Nah, logikanya seperti apa? Jadi stok barang pada akhir periode di C-store ini, di store PT ini sama dengan sisa stok di periode lalu. Ditambah barang yang baru diproduksi atau produce, dikurangi permintaan pelanggan atau demand. Nah, next-nya itu adalah final inventory constraint, di mana batasan ini menjaga agar gudang tidak kosong di akhir masa perencanaan atau periode bulan ke-6. Nah, jumlah stok di periode terakhir atau bulan ke-6 harus lebih besar atau sama dengan target stok akhir, sama dengan V-stock. Jadi, lebih besar atau sama dengan F-stock. Nah, ini penting untuk persiapan masuki periode perencanaan berikutnya. Constraint berikutnya adalah production change constraint, di mana tadi sudah disinggung bahwa adanya aktivitas addition dan reduction. Yang karena yang dihitung adalah selisih total produksi antara periode, jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3, total produksi semua produk saat ini dikurangi total produksi periode lalu, hasilnya adalah perubahan bersih atau net change. Jika produksi naik, maka nilai add yang ini akan lebih besar, tapi jika produksi turun, nilai reduce-nya akan lebih besar. Nah, kemudian variabel add dan reduce ini dikalikan dengan biaya penalti di fungsi tujuan tadi, yaitu meminimumkan biaya. Selanjutnya ada non-negativity, ini lebih ke syarat logis matematis karena kita tidak mungkin memproduksi jumlah barang dengan bentuk negatif ya.
Kemudian juga stok inventory juga tidak mungkin negatif dan biaya perubahan juga tidak negatif, sehingga harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini untuk analisisnya. Jadi ketika kita sudah lakukan simulasi, solvernya itu menghasilkan data berikut, di mana total biaya minimumnya 684.208,75 euro. Ini mana komponen tersebut dihasilkan dari 3 komponen ini. Apa yang kita dapatkan informasinya adalah model berhasil menghindari biaya perubahan kapasitas selama 4 bulan pertama. Namun, dari software ini mengarahkan untuk optimasi biaya dengan adanya idle cost di bulan kelima untuk menjaga total biaya agar tidak membengkak dari komponen biaya inventory. Jadi dengan sengaja dilakukan penurunan kapasitas karena biaya penaltinya itu lebih kecil dibandingkan biaya storing dan production-nya. Nah, ini analisis dari proses solvernya, di mana yang pertama itu ada strategi production smoothing, pemerataan. Nah, itu tadi yang disinggung bahwa di bulan 1-4 untuk production-nya itu dia stabil, tapi di bulan kelima ini sudah dilakukan penurunan production, di mana ada komponen biaya denda, namun biaya ini masih tercover lebih murah dibandingkan harus diproduksi dan di storage. Kemudian inventory management, nah di sini juga kita bisa lihat di grafik adanya peaking storage level. Ini akan menimbulkan biaya juga. Nah, untuk contohnya produk Y54N2 ini, pada bulan 1-2-3 stoknya masih cukup besar. Nah, kemudian juga safety stoknya di bulan 6, semua produk memiliki stok kecil 10 atau 50 unit. Nah, ini kemungkinan harus constraint ya. Nah, berikutnya juga ini ada analisis produk spesifik. Jadi contohnya untuk X4 M1, produksi dengan volume tertinggi. Ini ada fluktuasi, tapi untuk total volumenya tetap di 7.072. Berikutnya juga terjadi di 54N1. Ini kita lihat ada lonjakan inventaris mendadak di bulan kelima. Nih contohnya. Ini kemungkinan persiapan untuk permintaan di masa depan atau efek penurunan dari total produksi di bulan tersebut. Berikutnya adalah sensitivity analysis oleh teman saya, Gavin. Silakan. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis tentang sensitivity analysis. Sensitivity analysis yang pertama adalah demand variation, di mana kami akan menganalisis uji robustness terhadap kesalahan di perkiraan permintaan. Di mana pertanyaannya, apa yang terjadi jika permintaan aktual berbeda dari perkiraan sebenarnya, kurang dari 20% atau lebih dari 20%. Yang kita dapatkan adalah peningkatan jika ada hubungan linear, di mana peningkatan permintaan 10% akan meningkatkan biaya sebesar 10% juga. Di mana hal ini membutuhkan solusi ini robust, di mana menunjukkan skala itu menunjukkan model proporsional dengan permintaan. Boleh next? Selanjutnya ada production cost variation analysis, di mana kami menganalisis dampak perubahan harga bahan baku atau kenaikan biaya tenaga kerja. Pertanyaannya adalah bagaimana jika biaya produksi naik atau turun karena perubahan pasar. Kita dapatkan juga hubungannya linear bahwa dampak proporsional langsung terhadap total biaya, di mana biaya produksi itu mendominasi sekitar 96% dari total, sehingga merupakan parameter yang paling sensitif. Next. Selanjutnya ada change cost variation, di mana kami menganalisis struktur biaya yang berbeda untuk mengubah tingkat produksi. Pertanyaannya adalah bagaimana fleksibilitas produksi mempengaruhi biaya. Yang kita dapatkan adalah biaya perubahan yang lebih tinggi menyebabkan produksi yang lebih lancar, tapi inventaris yang lebih tinggi. Namun biaya perubahan yang lebih rendah, variabilitas produksi akan lebih tinggi, tapi biaya total akan lebih rendah. Boleh next. Konklusinya adalah total cost yang dihasilkan adalah 684.208,75, di mana tampak optimal untuk range 6 bulan. Model ini berhasil untuk menghindari biaya perubahan kapasitas selama 4 bulan pertama yang biasanya merupakan komponen biaya terbesar dalam manufaktur. Selanjutnya akan ada Python demonstration. Untuk Python demonstration untuk problem 4,8, di mana di sini terdiri dari decision variable-nya, ada datanya, ada demand datanya, cost datanya, dan lain-lainnya. Tujuan kita untuk meminimasi, maka akan didapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya, untuk sensitivity analysis, di mana kita akan ada base model dan data-data yang kita gunakan sebelumnya, lalu kita akan mengubah parameter-parameternya, dan akan didapatkan hasil berikut, dan berupa grafiknya. Oke. Boleh kembali ke PowerPoint. Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Selebihnya mohon maaf, selamat malam.